Saudara-saudara, saya mengambil dari Mazmur 118 ayat 1 dan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mazmur 118 ayat 1 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari Perjanjian Baru saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayat yang sangat ringkas-ringkas. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, ini adalah sebuah ajakan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan saya memahami sebagai karyawan kita semua, ungkapan syukur kita yang paling nyata adalah melalui karya, melalui pekerjaan kita masing-masing. Tapi saya juga memahami bagi banyak orang tidak mudah untuk bersyukur sekarang ini, terutama di tengah kegalauan global dan perlambatan ekonomi dunia sekarang. Perang terjadi di mana-mana. Perang Ukraina dan Rusia itu telah mengakibatkan sempat krisis energi dan krisis pangan di Eropa Barat. Dampaknya perekonomian sungguh melambat dan mengimbas juga ke kita di Indonesia, karena ekspor tekstil dan beberapa ekspor lainnya itu banyak yang menurunkan kapasitas produksinya sampai 50%. Belum lagi bencana yang terjadi silih berganti di berbagai tempat di Indonesia. Ini juga makin membuat orang sulit bersyukur. Di kampung saya di Humbang beberapa minggu lalu ya, atau Desember lalu terjadi longsor, bahkan beberapa keluarga belum ditemukan tertimpa longsor itu. Bagaimana bersyukur dan memuji Tuhan dalam kondisi sedemikian ini? Bacaan kita dari Tesalonika tadi juga Paulus mengatakan bersukacitalah dalam segala hal. Sama juga ajakan pemazmur tadi dengan Mazmur 118 tadi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ajakan pemazmur dalam hal ini Daud, tentu saja ini lahir dari pengalamannya sendiri. Pengalamannya karena anugerah Tuhan yang tidak membalaskan ketidaksetiaannya. Kita tahu cerita tentang Daud, bagaimana bukan saja merebut Batseba, tapi bahkan persekongkolan untuk membunuh suaminya. Tapi ajakan Daud ini bersyukurlah dari pengalaman dia bahwa Tuhan ternyata tidak membalaskan ketidaksetiaannya. Itu yang luar biasa. Bahwa Tuhan menyelamatkan dia, menolong dia dari musuh-musuhnya, ya, it's okay. Tapi yang jauh lebih hebat lagi, dia tidak diperhitungkan semua kesalahannya, malah dia diampuni gitu. Kemurahan Tuhan yang berbaik hati meski dia mengkhianatinya. Jadi ini adalah ungkapan dari kelegaan. Ungkapan kelegaan dari seseorang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Dan kita ini sesungguhnya adalah juga orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Yang mestinya kelegaan pemazmur itu adalah juga kelegaan kita. Orang yang bersyukur itu menandakan dua hal. Pertama, pengakuan bahwa pencapaian yang sekarang ini adalah karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu sebuah pengakuan. Hanya orang yang bersyukur yang mampu mengakui itu. Tetapi yang kedua, mirip dengan itu adalah bahwa orang yang bersyukur juga adalah sebuah tanda kerendahan hati. Tanda kerendahan hati karena menganggap bahwa saya ini nggak ada apa-apanya. Kalaupun saya bisa seperti sekarang, ya itu karena anugerah Tuhan. Gitu. Tidak menyombongkan karena saya hebat, karena ini dan sebagainya. Kerendahan hati yang seperti inilah yang memungkinkan terjadinya perjumpaan ilahi. Dan disitulah mujizat akan datang dalam hidup kita.
dengan kerendahan hati. Maka kalau kita bisa bersyukur pagi ini, kita bisa melewati minggu istirahat kemarin, sekarang kita memasuki awal minggu baru, kita sedang mengakui bahwa Tuhanlah yang membawa kita bisa tiba pada posisi sekarang. Dan hanya namanya lah yang layak dipuji dan disyukuri, dan bukan nama saya. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita bersyukur? Bagaimana kita bersyukur? Semua kita sekarang sudah mengatakan awal ibadah ini, awal minggu ini adalah ibadah syukur. Tapi bagaimana caranya kita bersyukur? Ada kecenderungan kita belakangan ini mereduksi makna bersyukur sebatas nyanyian dan doa-doa. Bersyukur direduksi sebegitu rupa seolah-olah hanya bernyanyi dan berdoa. Dan kalau ditanya kepada siapa kau angkat pujian dan doamu, dengan cepat kita akan menjawab tentu saja kepada Tuhan dong. Tapi saya terus terang Bapak Ibu sangat khawatir dengan kecenderungan kita belakangan ini menjadikan pujian dan syukur kita menjadi tontonan raksasa. Ketika pujian dan doa-doa kita tidak ubahnya dengan pagelaran musik-musik pop, di mana di sana ada maha bintang, ada superstar dalam pujian itu. Ada kecenderungan pengumandangan nyanyian gerejawi, doa-doa, bahkan khotbah kita menjadi tontonan. Altar yang mestinya simbol kehadiran Allah menjadi panggung para biduan, menjadi panggung para pengkhotbah, menjadi bintang, dan jemaat jadi penonton. Pengkhotbahnya terkenal, luar biasa dicintai warga jemaatnya, melebihi kecintaannya kepada Tuhan. Hal ini diperparah lagi dengan masuknya budaya entertainment ke dalam kehidupan gereja kita, entertainment dan showbiz. Sehingga sering sekali ibadah kita saya sulit membedakan ini ibadah atau imantainment. Kita benar-benar sulit membedakan apakah jemaat sedang memuji Allah atau sekedar menyenangkan dirinya sendiri lewat lagu-lagu pujian dan doa-doa. Pujian yang dinyanyikan tampak hebat, namun kenyataannya tidak berakar pada ungkapan syukur. Dan ini bahaya yang terbesar di gereja-gereja kita sekarang di Indonesia ini. Disinilah perlunya kita menyadari betapa besarnya godaan bagi orang Kristen, bahkan bagi pendeta, bagi para biduan di gereja, bagi pengkhotbah, mengkorupsi kemuliaan Tuhan. Jadi korupsi tidak hanya terjadi di kantor-kantor. Korupsi kemuliaan Tuhan, alih-alih memuliakan Tuhan, orang Kristen malah mencari kemuliaannya sendiri. Alih-alih memusatkan perhatiannya kepada Tuhan, yang seperti saya katakan tadi disimbolkan hadir di altar, malah menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian jemaat. Pada kenyataannya kan kebiasaan bernyanyi di rumah, kumpul bersama keluarga, suami, istri, dan anak bernyanyi bersama sudah lama hilang. Nyanyian jemaat sudah pindah ke ruang-ruang gedung-gedung megah dan menjadi bagian dari penyanyi-penyanyi elit. Di sini tantangan bagi kita semua saya kira untuk menyadari bahwa tempat paling ideal memuji Tuhan adalah ruang keluarga kita, meja makan kita, di rumah bersama suami, istri, atau bersama anak-anak kita. Kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan. Di sana tidak ada aplaus, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan, tidak ada hadiah. Tetapi seperti kata Yesus, Bapa yang berada di tempat tersembunyi juga mendengarkan pujianmu dengan sukacita. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetapi dengan bersyukur yang seperti itu, kita tidak hanya menyuarakan suara kita, tapi juga bagaimana mendengar suaranya. Nah, oleh karena itu pujian itu, syukur kita itu haruslah nyata dalam realitas hidup kita.
Kalau kita baca Matius 25, 31 sampai 46, jelas sekali di sana. Hubungan kita dengan Tuhan tidak diukur dari perilaku saya langsung dalam bentuk doa dan nyanyian semua itu, tapi hubungan saya dengan Tuhan justru diukur sejauh mana hubungan saya dengan orang-orang miskin, orang-orang menderita. Sebab katakan Matius 25 ayat 40, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan sebaliknya, ayat 45-46, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu juga tidak lakukan itu kepadaku. Maka ungkapan syukur yang terbaik adalah ketika ibadah kita, pujian kita nyambung dengan realitas sosial kita. Sehingga nggak bisa kita ibadah seperti sekarang ini begitu salehnya. Saya sering sekali ungkapkan ini. Minggu kita saleh, Senin sampai Sabtu kita salah. Itu orang Minahasa bilang, Minggu kita suci, Senin sampai Sabtu ruci. Ruci apa itu? Curang. Nah, ini problem. Maka ibadah dan syukur yang paling baik adalah dari Senin sampai Sabtu. Termasuk di kantor kita. Itulah ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan bekerja sebaik-baiknya. Saya mau mengakhiri ibadah ini dengan mengatakan dua hal. Yang pertama, saya berkali-kali kampanye sekarang ini dengan mengatakan, tulislah selamat datang di gereja, tidak di pintu masuk, tapi di pintu keluar. Karena ketika kita keluarlah kita menjadi gereja. Itulah eklesia dipanggil keluar. Aku memanggil kamu, kata Yesus dalam Yohanes 15:16, aku memanggil kamu supaya pergi keluar untuk berbuah. Dan yang kedua, kita sering sekali mendengarkan istilah ora et labora. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi saya mau bilang, kita tidak hanya ora et labora. Karena kalau ora et labora seolah-olah doa dan bekerja terpisah. Berdoa lalu bekerja. Tapi juga ungkapan Latin ora et labora diikuti dengan ora es labora. Berdoa adalah bekerja. Jadi kerjaan kita itu, karya kita sepanjang minggu ini, itulah doa kita. Dengan bekerja sebaik-baiknya, itulah doa kita. Kamu semua adalah imam yang rajani dalam 1 Petrus 2:9. Kamu semua adalah imam yang rajani. Pendeta Gomar Gultom menjadi imam di ibadah gereja. Ibu Jane menjadi imam di Ditjen Bimas Kristen. Imam, semua imam kita. Anda semua adalah imam di bidang pekerjaan Anda masing-masing. Sama seperti saya adalah imam di dalam peribadahan di gereja. Jadi kita semua imam. Itulah awal dari reformasi oleh Martin Luther. Tidak ada perbedaan antara imam dan awam. Tidak, semua imam berdasar 1 Petrus 2:9 tadi. Oleh karena itu, mari mulai sekarang ora et labora dan juga ora es labora. Doa-doa kita, ungkapan syukur kita terwujud melalui pekerjaan kita masing-masing. Maka bagi orang Kristen tidak ada yang kerja asal-asalan. Bagi orang Kristen tidak ada yang kerja awut-awutan. Bagi orang Kristen tidak ada yang kerja sekedar untuk terima gaji. Tapi bagi orang Kristen bekerja sebaik-baiknya selagi hari siang, selagi Tuhan kasih kesempatan buat saya akan lakukan yang terbaik dalam hidup saya. Dan itulah ungkapan syukur saya. Saya percaya kita yang ada di sini semua adalah dalam rangka mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, bukan kepada Menteri Agama, bukan kepada Presiden, bukan kepada Ibu Dirjen atau Pak Direktur atau Pak Sekditjen, tapi adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa kebetulan Tuhan mengirim Pak Amsal menjadi pimpinan saya, Pak Sudirman menjadi pimpinan saya, Pak Tilar menjadi pimpinan saya. Itu adalah alat Tuhan. Tapi yang saya kerjakan ini semua adalah sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Kalau semua orang Kristen di Indonesia berpikir seperti ini, Indonesia pasti jaya ke depan. Dan itulah kesaksian kita.